Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kifran Tasoid dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 1124028. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan proyek PBO, proyek pemrograman orientasi objek untuk mata kuliah PBO ini, di mana diberikan sebuah modul ya. Mungkin kita bisa review terlebih dahulu. Bentuk modul-modulnya seperti berikut, di mana deskripsinya di itu proyek akhir untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek PBO wajib diselesaikan sebelum minggu UAS. Nah, sebagai komponen penilaiannya sebagai berikut. Kemudian bagian entity dan lainnya, serta batas akhir serta pelanggaran. Nah, kita mungkin beralih ke bagian ini. Nah, berikut. Di mana eh, pada proyek preview kali ini saya memilih topik ataupun sebuah project, yaitu aplikasi thrift e-commerce sederhana dengan Java Spring Boot. Nah, di sini kita kupas lebih lanjut dan lebih mendalam. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu Spring Boot Java. Nah, Java Spring Boot adalah framework yang membantu kamu atau kita membuat aplikasi Java, terutama pada aplikasi web dan API, dengan lebih cepat, sederhana, dan rapi. Nah, di sini Spring Boot adalah framework berbasis Java yang dibangun di atas Spring Framework. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah developer saat membuat aplikasi tanpa harus melakukan konfigurasi rumit seperti di Spring tradisional. Nah, kaitannya dengan Spring Boot dengan UI ini, yang dimana eh, Spring Boot berperan sebagai backend, sedangkan UI itu sebagai user interface. Nah, user interface ini atau kita sebut dengan front-end. Nah, keduanya ini saling terhubung dengan membangun aplikasi lengkap. Dapat kita lihat di sini Spring Boot equal backend atau UI sama dengan front-end. Nah, kita lanjut di sini untuk struktur folder dari pada proyek ini, yaitu ada folder main dan folder testnya. Kita lanjut. Nah, di sini untuk struktur untuk folder main. Nah, dapat kita lihat yang pertama yaitu eh, configs, kemudian folder controller, kemudian folder DT atau ternata transfer object, kemudian folder entities, kemudian folder interceptor, kemudian folder repositories, service, utils, dan view. Nah, adapun untuk struktur dari untuk folder testnya yaitu yang pertama yaitu configs, kemudian ada controller, DTO test, entities, interceptor, dan service. Nah, berikut untuk apanya bukti dari screenshotnya. Mungkin kita dapat beralih ke VS Code untuk melihat implementasi kodenya. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasinya ataupun struktur dari code-nya yang kita buat. Nah, kita review yang pertama yaitu mungkin di bagian source. Di sini untuk source, di mana ada terdapat folder main. Di sini eh, yang tadi saya katakan yaitu untuk folder configs, controller, DTO, entities, interceptor, repositories, dan service. Nah, mungkin kita jelaskan satu persatu saja. Untuk yang pertama yaitu eh, untuk folder utama di sini untuk main yaitu eh, berfungsi sebagai root package ya, tempat seluruh komponen aplikasi itu didefinisikan. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat sejumlah subpackage ya, yang masing-masing menangani lapisan tertentu dari aplikasi yang kita buat. Nah, di sini ada paket configs ya. Ini itu berisi kumpulan kelas konfigurasi yang diperlukan untuk mengatur perilaku aplikasi seperti security config, untuk mengelola mekanisme keamanan, kemudian ada
eh, web MV config untuk pengaturan MVC, kemudian ada request logging filter untuk mencatat setiap request yang masuk, serta ada juga custom error controller untuk menangani error secara terstruktur. Nah, keberadaan dari konfigurasi ini menunjukkan bahwa aplikasi tidak hanya berjalan secara default, tetapi sudah disesuaikan agar lebih aman, mudah dipantau, dan juga tentunya stabil. Lanjut, di sini ada juga untuk paket dari controller, yaitu memuat kelas-kelas yang bertugas untuk menangani permintaan dari request. Jadi, pada eh, paket ini, seperti barang controller, user controller, dan lainnya itu berperan sebagai pintu masuk utama ke logika aplikasi. Jadi, setiap controller itu menerima request, memvalidasinya, kemudian meneruskannya ke layer service untuk diproses lebih lanjut. Nah, disinilah model dari view controller atau MVC itu terlihat jelas, di mana tempat controller menjadi penghubung antara data dan interface. Kita lanjut mungkin ke bagian file DTO ini, di mana paket DTO atau Data Transfer Object berfungsi sebagai objek yang membawa data antar lapisan tanpa membocorkan struktur internal entitas. Misalnya dapat kita lihat di sini ada login form, register form, dan barang form, yaitu dipakai untuk menerima input dari user. Dapat kita lihat ya. Mungkin kita lanjut dan di sini dengan memisahkan DTO dari entitas, maka keamanan akan kebersihan arsitektur tetap terjaga serta dapat menjadi data yang lebih mudah divalidasi. Kita mungkin lanjut ke bagian entities. Nah, di bagian entities ini ada tiga, di mana ada token, barang, dan user. Nah, di sini entities ini berisi dari representasi dari tabel database dalam bentuk kelas Java. Nah, misalnya kalau kita lihat tadi user, barang, dan out token, setiap entities ini dipetakan ke database menggunakan GPA dengan sehingga aplikasi dapat melakukan operasi CRUD ya secara otomatis melalui repository. Nah, struktur ini menunjukkan bahwa aplikasi sudah menggunakan ORM atau Object Relational Mapping, di mana modern untuk mempermudah dari pengolahan data. Kita lanjut ke bagian interceptor. Apa itu interceptor ini? Di mana ini berfungsi sebagai memeriksa request sebelum mencapai controller, di mana ada out interceptor. Nah, misalnya sering dipakai untuk memastikan ya bahwa sebuah request sudah memiliki token atau izin tertentu sebelum diproses. Jadi interceptor ini menjadi salah satu lapisan keamanan tambahan selain dari security configuration. Kita lanjut itu yaitu repositories. Pada paket repository sini berisi antarmuka atau interface yang memperluas dari JPA repository, di mana repository inilah yang menghubungkan aplikasi dengan database tanpa perlu menulis query secara manual kecuali dibutuhkan. Jadi user repositories, eh, barang repository dan auto repository ini memungkinkan aplikasi mengambil atau menyimpan data dengan efisien. Yang terakhir di sini ada untuk file service-nya, di sini ada 4 package, di mana ini adalah menampung dari logika bisnis aplikasi. Dapat kita lihat tadi itu ada user service, barang service, token service. Ya, ini menjalankan dari proses inti seperti validasi, pemrosesan data, pengambilan data dari repository, hingga aturan bisnis lainnya. Di mana layer service inilah yang menjadi jembatan antara controller dan repository, sekaligus menjadi agar controller tetap bersih dan hanya menangani alur request. Nah, untuk keseluruhan dari struktur ini mencerminkan bahwa eh, aplikasi Spring Boot yang terorganisir dengan baik itu memisahkan tanggung jawab dengan jelas melalui pattern MVC dan layer arsitektur. Nah, ini membuat aplikasi mulai dikembangkan, diuji, serta dipelihara dalam jangka panjang. Nah, tadi yang saya sebutkan di mana ada untuk em, source-nya itu terbagi menjadi dua folder, yaitu test dan juga main. Untuk folder main tadi yang sudah kita review, nah mungkin kita lanjut ke bagian folder test saja kali, tesnya. Nah, ini ada juga config ya. Nah, untuk ini di struktur ini dimulai dari paket config juga.
di mana yang berisi kelas-kelas tes untuk seluruh konfigurasi penting dalam aplikasi. Misalnya dapat kita lihat di layar ini, itu security, config test, kemudian out contact test, kemudian ada request login filter test. Nah, ini untuk memastikan bahwa konfigurasi seperti keamanan, filter login, kemudian ada custom error handler bekerja dengan benar tanpa merusak alur aplikasi. Nah, pengujian pada layer konfigurasi sangat penting karena kesalahan kecil di sini dapat mempengaruhi seluruh sistem, terutama pengelolaan security, routing, dan error handling. Nah, dengan adanya tes ini, maka developer dapat mendeteksi bug sejak sebelum aplikasi dijalankan. Selanjutnya yaitu aplikasi pada packet controller ini, di mana pada paket ini berisi tes untuk kontrol seperti barang controller dan user controller test, di mana controller adalah gerbang utama aplikasi untuk menerima request, sehingga pengujiannya memastikan setiap endpoint mengembalikan respon yang tepat atau status kode benar dan logika interaksi yang berjalan tanpa error. Nah, tes pada controller ini biasanya menggunakan teknik mocking terhadap service agar pengujian fokus pada alur request response, bukan pada logika bisnis internalnya. Kemudian kita lanjut ke bagian ke DTO. Nah, paket DTO ini melihat tes untuk kelas-kelas seperti barang form test, login form test, dan register form test. Di mana pengujian DTO ini umumnya terkait dengan validasi data, misalnya memastikan field wajib tidak boleh kosong, kemudian format email harus valid, atau panjang karakter sesuai aturan. Nah, dengan memastikan DTO berfungsi benar, maka input dari user dapat difilter sejak awal sehingga kesalahan tidak menyebar ke lapisan aplikasi lain. Nah, selanjutnya untuk pakai entities. Pada pakai entities, eh, berikut ya untuk entities, di mana ada tiga, yaitu untuk seperti user test, barang test, dan auto contest. Ini untuk berfokus pada mapping GPA-nya. Nah, misalnya, apakah relasi antara tabel benar, apakah entitas dapat disimpan ke database, apakah field di load dengan benar. Nah, jika mapping entitas salah, maka aplikasi bisa mengalami error saat runtime, sehingga pengujian ini sangat penting untuk menjamin integritas data. Nah, sementara itu untuk paket interceptor. Untuk interceptor ini eh, dan service ya, mungkin kita satukan aja. Nah, service ini, nah ini di luar dari ini, maka ini adalah penting ya juga karena jika Spring gagal memulai aplikasi konteks, maka error tersebut harus diperbaiki sebelum menjalankan tes lain. Secara keseluruhan ya, struktur tes ini menunjukkan bahwa proyek tersebut menerapkan proyek yang kita buat itu untuk pengembangan perangkat lunak yang baik, yang misalkan pengujian berdasarkan layer ya. Jadi tidak hanya menjaga kualitas kode, tapi juga menggunakan debugging, kemudian menjaga memastikan setiap bagian aplikasi berfungsi mandiri dan memberikan kepercayaan bahwa perubahan kode tidak merusak fitur yang sudah berjalan. Nah, strukturnya juga dapat lebih rapi ya untuk mencerminkan proyek kita terorganisir dan dapat kita kembangkan. Kita mungkin beralih ke slide lagi. Nah, di sini ada juga resource ya. Nah, kita di review di sini ada resource, mana folder resource itu berfungsi sebagai pusat tampilan dan konfigurasi aplikasi Thrive, di mana folder statik menyimpan aset dekorasi tetap seperti CSS, JavaScript, dan logo untuk mempercantik antarmuka. Sedangkan folder templates berisi struktur HTML dinamis, menjadi layouts untuk kerangka menu utama dan package untuk konten spesifik seperti daftar baju yang akan diisi data secara otomatis atau sistem. Nah, kemudian ada seluruh komponen ini dikendalikan oleh file application properties yang mengatur konfigurasi vital, mulai dari koneksi database hingga batasan ukuran upload foto produk, memastikan tampilan pengguna berjalan sinkron dengan logika dan mesin aplikasi. Mungkin dapat kita lihat dulu ya di bagian resource. Berikut untuk bagian resource. Mungkin kita beralih ke template. Nah, untuk kita review di sini untuk layoutnya terlebih dahulu, di mana ada base HTML untuk tampilannya ya. Kemudian ada di sini aplikasi properties untuk dari database-nya.
Jadi kita sesuaikan aja dengan PostgreSQL untuk setiap database-nya. Kemudian kita review package, eh, authentication. Nah, ini untuk loginnya. Kemudian ada register, nanti kita dapat lihat hasilnya bagaimana untuk HTML-nya. Kemudian ada create. Nah, ini create untuk membuat data, ada juga edit, kemudian ada index untuk dashboardnya. Ini ada admin profile dan informasi HTML. Nah, ini adalah sebagai eh, tampilan ya. Dapat kita lihat tadi di bagian ini. Ini menyimpan dari aset dekorasi untuk mempercantik antar muka Anda. Di sini dapat kita lihat ya, sedangkan folder template seperti HTML dibagi menjadi layout untuk rangka menu utama. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dapat kita lihat tadi inilah bentuk strukturnya dari folder dari resources. Kira-kira seperti itu untuk penjelasannya. Nah, kita lanjut. Mungkin kita lanjut. Nah, untuk memperoleh dari mungkin kita linknya dari ya link HTTP dari aplikasi yang saya buat untuk thrift store-nya. Nah, di sini saya sebelumnya sudah memasukkan eh, running ya, untuk runningnya kita pakai MVN Spring Boot Run ya. Untuk gambar hasilnya kita peroleh. Nah, sebelum kita beralih ke hasil dah, saya sebelumnya sudah menjalankan bahwa build sukses berikut untuk tesnya ya. Untuk tesnya itu sudah perfect, sudah 100, sudah perfect 100 semua, sudah bagus. Nah, kita beralih. Nah, kita mm, dapat mereview, inilah hal pentingnya, yaitu mencoba mereview dari eh, aplikasi dari Thrift e-commerce sederhana yang saya buat. Nah, di sini untuk localhost, saya tadi sudah copy untuk ini aplikasi started successfully. Nah, kita copy di URL-nya, kemudian kita masukkan ke peramban kita. Jadi, kita peroleh seperti berikut. Nah, mungkin kita awali dengan logout ya. Nah, sebagai berikut untuk tampilannya, yang pertama di sini ada, inilah tampilan dari loginnya, di mana ini lumayan keren menurut saya. Di sini adalah tampilan dari aplikasi Thrift e-commerce sederhananya. Nah, awalan di sini kita diinstruksikan untuk email address, untuk memasukkan email, kemudian ada password, kita sign aja. Nah, berikut adalah tampilan dari home dashboardnya, aplikasi Thrift yang saya buat, di mana mungkin kita review terlebih dahulu loh ya, dari bagian dari bagian ini lalu. Ah, di sini ada fitur tambah ya, upload stock item. Jadi di sini dapat kita pilih jenis barang yang kita jual, kemudian produknya, ada juga kondisi, dan juga restock date dan produk foto. Mungkin bisa kita coba. Kita coba mungkin shoes. Kita coba Adidas. Adidas keren. Adidas keren, ada murah. Nah, di sini kita lihat kondisinya gimana. Kita misalnya bagus, misalnya size-nya 442, kemudian kita upload stoknya itu sekarang ya, today. Kita pilih misalnya sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat untuk demonya, yaitu barang berhasil ditambahkan ke stok. Ini Adidas keren. Nah, di sini juga ada fitur edit ya. Jadi misalnya kita salah membuat, misalnya itu jadinya jaket Adidas keren, salah namanya. Misalnya kita ganti jadi bagus. Size misalnya salah, 43. Kita save aja. Nah, dia otomatis bakal berubah 43, bagus. Kira-kira sih seperti itu untuk mau editnya. Di sini dapat juga kita tekan tombol solve, maka otomatis dia tidak ada lagi
tombol keranjangnya. Nah, sold out. Dan di sini kan boleh ready, sini sold out. Dia otomatis terganti. Kemudian kita review di sini ada juga delete ya. Kita delete. Nah, dia barang berhasil dihapus dari stok. Jadi dia otomatis hilang. Itulah fitur hapus, edit, dan juga fitur tadi memastikan dia terjual ya. Nah, di sini juga dapat kita lihat total produknya 6. Dari 7 kita hapus jadi total 6. Jadi dia sisa 6 ya. Hmm. Hasilnya ini kita delete. Nah, dia dapat terhapus ya. Kira-kira seperti itu untuk apanya yang kita masukkan, fans, misalnya produknya apa, kondisinya dan deskripsinya. Kemudian di sini ada restock date-nya dan produk foto. Di sini juga aku cancel, misalnya nggak jadi. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian mungkin kita review ya fiturnya di sini ada informasi, dapat kita lihat di sini berikut tampilan UI-nya yang saya kerjakan di mana di sini address, contact, operating hours, ya lumayan keren menurut saya. Kemudian ada dashboard sebagai berikut. Ya ini kayak admin profile ya, kira-kira seperti itu. Tadi ini admin profilnya yang Keyfront Tosoid. Kira-kira seperti itu ya untuk demonya aplikasinya. Kita dapat logout ya. Nah berikut tampilannya kita masuk, kita dapat new. Jika ingin ada yang beli, hubungi kontak ini. Ya, seperti itu. Edit, fitur edit juga ada. Ya, seperti itu ya untuk demonya. Lumayan keren menurut saya. Kita beralih ke sini. Nah, ini tadi tampilan loginnya yang sudah kita review. Di mana ada email address, masukkan password. Nah, ini tampilan dashboardnya. Ya, dapat kita ini item ya. Dapat kita information, admin profile, logout. Kita edit, hapus. Dari tambahkan juga dari aplikasi yang saya buat. Nah, dalam proyek aplikasi Serif Online ini, di mana Spring Boot memanfaatkan folder resources sebagai penghubung otomatis ke antara logika bisnis dan tampilan. Jadi, folder templates dipanggil dari oleh control Java untuk menampilkan data dinamis seperti stok baju dan harga terkini kepada pembeli. Nah, sedangkan folder static itu menyediakan elemen desain visual toko. Seluruh sinkronasi ini diatur oleh melalui aplikasi properties yang menjembatani konfigurasi sistem seperti koneksi database, inventaris, dan batas ukuran upload foto agar berjalan selaras dengan antarmuka web. Kayak dapat kita lihat ya, webnya kira-kira seperti itu. Untuk aplikasi dari trip sederhana yang saya buat. Mungkin kita dapat lihat lagi ya, sekali lagi di bagian jadi seperti kira-kira seperti berikut. Dapat kita sign, kita edit, bisa kita edit juga. Dia smooth juga. Kita cancel juga, kita tambah produk, kita cancel. Kira-kira seperti itu ya, informationnya ini. Ada juga admin profilnya, tampilan UI-nya seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk tampilan UI-nya yang saya kerjakan. Mungkin cukup sekian ya. Nah, mungkin kesimpulannya ya, pengembangan aplikasi dari Thrift Online ini menggunakan Java dan Spring Boot ya, menawarkan solusi dari monolithic yang efisien. Nah,
Dengan menerapkan arsitektur MVC dan struktur folder dan terorganisir, maka aplikasi ini mampu menangani karakteristik uniknya seperti bisnis thrift sebagai sistem manajemen stok tunggal dan validasi kondisi barang secara aman dan terstruktur. Ya, mungkin sekian ya yang bisa saya jelaskan pada proyek kali ini. Mohon maaf ya jika ada penjelasan ataupun kata yang kurang berkenan atau kurang tepat. Mohon dimaafkan ya. Demikian presentasi dari eh, proyek PBO ini, proyek terakhir dari mata kuliah PBO, di mana saya membuat aplikasi thrift e-commerce sederhana sebagai berikut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Kiflan Utasoid, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.